Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Unix Carrera, dan keempat anggota rekan tim saya, yaitu Muhammad Hafiz Nur Akmal, Dea Adia, Donita Putri Utami, dan Nuri Anissa Solihah. Kami akan membahas bab 16 yang berjudul efek dilutif dan laba per saham. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, menjelaskan akuntansi untuk penerbitan, konversi, dan pensiun dari obligasi konversi. Yang kedua, menjelaskan akuntansi untuk saham preferen konversi. Yang ketiga, akuntansi untuk berbagi waran dan waran saham yang ditempatkan dengan sekuritas lainnya. Yang keempat, menjelaskan akuntansi untuk rencana kompensasi saham. Yang kelima, diskusikan kontroversi yang melibatkan rencana berbagi kompensasi. Yang keenam, hitung laba per saham pada struktur modal yang sederhana. Yang ketujuh, hitung laba per saham pada struktur modal yang kompleks. Dilutive securities and earnings per shares itu dibagi menjadi dua, yaitu dilutive securities dan compensation plans, dan komputasi earnings per shares. Itu terbagi menjadi hutang dan ekuitas, konversi utang, konversi saham preferensi, berbagi waran, dan akuntansi untuk kompensasi saham. Sedangkan untuk komputasi earning per share itu terbagi menjadi sederhana struktur permodalan dan kompleks struktur permodalan. Dilutif. Itu terjadi karena penambahan jumlah saham yang beredar. Sehingga untuk nilai saham yang sama sekarang harus dibagi dengan jumlah lembar saham yang lebih besar. Hilangnya nilai pemegang saham yang ada atau pengurangan hasil atau hak surat berharga itu dikarenakan adanya jumlah yang dikeluarkan melebihi jumlah yang semestinya atau karena adanya pemberian hak opsi untuk memperoleh surat berharga tersebut. Kewajiban dan ekuitas. Haruskah perusahaan untuk melaporkan instrumen ini sebagai kewajiban atau ekuitas? Itu terbagi menjadi tiga, yaitu opsi saham, konversi efek, dan saham preferensi. Untuk konversi utang, obligasi yang dapat diubah menjadi sekuritas lainnya itu disebut dengan obligasi konversi. Yang pertama, itu manfaat obligasi atau bunga dan pokok dijamin, ditambah dengan yang kedua, yaitu bertukar hak istimewa untuk saham. Itu pada opsi pemegang. Dua alasan utama perusahaan dalam konversi. Yang pertama, itu berkeinginan untuk meningkatkan modal tanpa melakukan kontrol yang berlebihan. Ilustrasinya adalah asumsikan bahwa perusahaan ingin mendapatkan 1 juta dolar pada saat saham biasanya dijual seharga 45 dolar per saham. Penerbitan seperti ini akan membutuhkan penjualan sebanyak 22.222 saham. Dengan menjual 1.000 obligasi pada nilai par value-nya itu 1.000 dolar, yang masing-masing bisa dikonversi menjadi 20 lembar saham biasa. Perusahaan dapat memperoleh 1 juta dolar dengan hanya menerbitkan 20.000 lembar saham biasa. Dua alasan utama perusahaan dalam konversi, yang kedua yaitu memperoleh pembiayaan saham biasa dengan harga yang lebih murah. Banyak perusahaan hanya dapat menerbitkan hutang pada suku bunga yang tinggi, kecuali jika perjanjian convertible itu dicantumkan. Hak istimewa atau privilege, konversi membuat para investor bersedia untuk menerima suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan penerbitan hutang secara normal. Accounting for convertible debt, yaitu utang konversi yang dicatat sebagai instrumen majemuk.
perusahaan menggunakan metode dengan dan tanpa. Yaitu rumusnya adalah fair value of convertible debt at date of issuance dikurangi dengan fair value of liability component at date of issuance sama dengan equity component at date of issuance. Untuk convertible debt, accounting for convertible debt. Implementasi dari pendekatan dengan dan tanpa. Yang pertama, itu menentukan nilai wajar total utang konversi dengan baik, kewajiban, dan komponen ekuitas. Yang kedua, yaitu menentukan komponen kewajiban dengan menghitung nilai sekarang bersih dari semua arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat bunga pasar. Yang ketiga, akhirnya mengurangi komponen kewajiban diestimasi pada langkah kedua dari nilai wajar utang konversi, yaitu hasil masalah untuk sampai pada komponen ekuitas. Pada saat penerbitan, ilustrasi Rush Group DIU itu menerbitkan 2.000 obligasi konversi pada awal 2011. Obligasi memiliki jatuh tempo 4 tahun dengan tingkat bunga yang ditetapkan sebesar 6%, dan dikeluarkan setara dengan nilai nominal sebesar $1.000 per obligasi, yaitu hasil total yang diterima dari penerbitan obligasi adalah $2 juta. Bunga dibayarkan setiap tahun, yaitu pada tanggal 31 Desember. Setiap obligasi dapat konversi ke dalam 250 saham biasa dengan nilai nominal sebesar $1. Tingkat bunga pasar pada utang non-konversi yang sama adalah 9%. Penyelesaian obligasi konversi, yaitu untuk pembelian kembali. Jika obligasi tidak diubah pada saat jatuh tempo, Roche membuat jurnal berikut untuk melunasi debt holders konversi. Jurnalnya yaitu bonds payable pada cash sebesar 2 juta. Catatannya, jumlah awalnya dialokasikan untuk ekuitas sebesar $194.384, baik tetap dalam akun untuk premium konversi yang berbagi ekuitas atau ditransfer ke rekening share premium ordinary. Konversi obligasi. Jika obligasi dikonversi pada saat itu tempo, Ross membuat jurnal sebagai berikut, yaitu share premium conversion equity-nya sebesar 194.394 di debit, bonds payable sebesar 2 juta di debit, pada share capital ordinary yaitu 500.000, dan share premium ordinary sebesar 1.694.394. Catatannya, jumlah awalnya dialokasikan untuk ekuitas sebesar $194.384 yang ditransfer ke rekening share premium ordinary. Konversi obligasi sebelum jatuh tempo. Dengan asumsi bahwa Roche mengkonversi obligasi menjadi saham biasa pada 31 Desember 2012. Jurnalnya yaitu share premium conversion equity sebesar 194.394, bonds payable 1.894.441 pada share capital ordinary sebesar 500.000 dan share premium ordinary sebesar 1.588.835. Catatannya, jumlah awalan itu dialokasikan untuk ekuitas sebesar $194.384 yang ditransfer ke rekening share premium ordinary. Konversi utang. Penyelesaian obligasi konversi, yaitu pembelian kembali sebelum jatuh tempo.
Roche menentukan nilai wajar dari komponen kewajiban dari obligasi konversi pada tanggal 31 Desember 2012, dan kemudian mengurangi nilai wajar obligasi konversi yang termasuk komponen ekuitas. Kemudian, yang pertama, itu perbedaan antara pertimbangan yang dialokasikan ke komponen kewajiban dan nilai tercatat kewajiban tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dan yang kedua, jumlah pertimbangan yang berkaitan dengan komponen ekuitas yang diakui sebagai pengurang dari ekuitas. Penyelesaian obligasi konversi untuk pembelian kembali sebelum jatuh tempo yang diasumsikan yang pertama untuk nilai wajar dari utang konversi, yaitu termasuk kewajiban dan komponen ekuitas. Berdasarkan harga pasar pada tanggal 31 Desember 2012 adalah $1.965.000. Yang kedua, nilai wajar dari komponen kewajiban sebesar $1.904.900. Jumlah ini didasarkan pada perhitungan nilai sekarang dari ikatan dan konversi dengan jangka 2 tahun, yang sesuai dengan waktu hingga jatuh tempo obligasi dibeli kembali. Induced conversion atau konversi yang dirangsang. Terkadang penerbit ingin merangsang lebih cepat konversi hutang convertible-nya menjadi sekuritas ekuitas. Sebagai akibatnya, penerbit dapat menawarkan beberapa bentuk pertimbangan tambahan, seperti kasa atau saham biasa, untuk merangsang konversi. Hal tersebut itu harus dilaporkan sebagai beban periode berjalan dalam jumlah yang sama dengan nilai wajar sekuritas tambahan atau pertimbangan lain yang dapat diberikan. Selanjutnya akan lebih dijelaskan oleh Akmal. Konversi utang, induced conversion, itu ada 3. Yang pertama, emitmen keinginan untuk mendorong konversi. Yang kedua, emitmen menawarkan pertimbangan tambahan yang disebut pemanis. Yang ketiga, pemanis adalah biaya periode. Ilustrasi, Heloid Inc. telah menerbitkan surat hutang konvertibel dengan nilai pari sebesar $1 juta yang dapat dikonversi menjadi 100.000 saham biasa. $1 nilai nominal. Ketika dikeluarkan, Heloid mencatat share premium konversi ekuitas sebesar $15.000. Heloid keinginan untuk mengurangi biaya bunga tahunan untuk melakukannya. Heloid setuju untuk membayar pemegang obligasi konversi yang tambahan sebesar $80.000 jika mereka akan mengkonversi. Dengan asumsi konversi terjadi, Heloid membuat jurnal berikut. Yaitu conversion expense sebesar 65.000 di debit, lalu ada share premium conversion equity sebesar 15.000 di debit, lalu ada bonds payable sebesar 1 juta di debit, pada share capital ordinary sebesar 100.000 di kredit, dan share premium ordinary sebesar 900.000 di kredit, dan cash sebesar 80.000 di kredit. Konversi saham preference. Konversi saham preference termasuk opsi bagi pemegang saham untuk mengkonversi preferensi ke dalam sejumlah saham biasa tetap. Konversi saham preference yang dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas. Yang kedua, ketika saham preference yang dikonversi atau dibeli kembali tidak ada keuntungan atau kerugian diakui. Ilustrasinya, perusahaan Morse menerbitkan 1.000 saham preferensi preference konversi yang memiliki nilai nominal sebesar $1 per saham. Saham yang diterbitkan pada harga $200 per saham. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut, yaitu cash yang didapatkan dari 1.000 dikali $200 ada sama dengan 200.000 di debit pada share capital preference ini didapatkan 1.000 dikali $1 sebesar 1.000 di kredit, dan juga share premium conversion equity sebesar 199.000 di kredit.
Jika kita berasumsi bahwa setiap saham selanjutnya dikonversi menjadi masing-masing 25 saham biasa atau $2 nilai nominal yang memiliki nilai wajar sebesar $410.000, journal entry untuk mencatat konversi adalah sebagai berikut, yaitu share capital preference-nya sebesar 1.000 dan share premium conversion equity-nya sebesar 199.000. Pada share capital ordinary ini sebesar 50.000 yang didapatkan dari 1.000 dikali 25 dikali 2 kali 2 euro. Share premium ordinary-nya sebesar 150.000. Jika saham preference konversi dibeli kembali, bukan dikonversi, Morse membuat jurnal berikut, yaitu share capital preference sebesar 1.000 debit, share premium conversion equity sebesar 199.000 di debit, dan return earnings sebesar 210.000 di debit pada cash sebesar 410 di kredit. Setiap kelebihan dibayar di atas nilai buku saham preference konversi sering di debit ke laba ditahan. Waran adalah sertifikat hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu yang dinyatakan. Biasanya timbul di bawah 3 situasi. Yang pertama, pada saat menerbitkan jenis sekuritas yang berbeda, seperti obligasi atau saham preference. Seringkali waran disertakan agar sekuritas terlihat lebih menarik untuk memberikan suatu pendorong ekuitas atau equity kicker. Yang kedua, pada penerbitan tambahan saham biasa, pemegang saham yang ada mempunyai hak istimewa preemptive right untuk lebih dulu membeli saham biasa. Waran dapat diterbitkan untuk membuktikan hak tersebut. Yang ketiga itu waran yang sering kali disebut sebagai opsi saham atau stock option diberikan sebagai kompensasi kepada para eksekutif dan karyawan. Saham waran yang diterbitkan dengan efek lain. Waran yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya pada dasarnya merupakan opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa pada harga tetap. Itu yang pertama secara umum. Masa waran adalah 5 tahun, terkadang juga bisa 10 tahun. Yang kedua, perusahaan harus menggunakan metode dengan dan tanpa untuk mengalokasikan dana antara dua komponen. Ilustrasinya, pada suatu waktu AT&T di Amerika Serikat menerbitkan obligasi dengan waran yang dapat dipisah atau detachable berjangka 5 tahun untuk membeli suatu lembar saham biasa senilai $5 seharga $25. Pada saat itu selembar saham dijual kira-kira sebesar $50. Waran ini memungkinkan AT&T untuk menawarkan obligasi pada nilai pari dengan hasil 8%, 3/4%, sedikit lebih rendah dari suku bunga yang berlaku pada waktu itu. AT&T mampu menjual obligasi plus waran seharga $10.200 untuk hasil dari penjualan ini. AT&T menggunakan metode dengan dan tanpa menggunakan pendekatan ini. AT&T menentukan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang berhubungan dengan obligasi, yaitu sebesar $9.707.852. Menggunakan pendekatan ini, AT&T menentukan nilai sekarang dari arus kas masa depan berhubungan dengan obligasi sebesar $9.707.852. Untuk jurnalnya fair value of bonds with warrants itu sebesar $10.200.000 dikurangi fair value of liability component at date of issue itu sebesar $9.707.852. Maka total equity component at date of issue itu sebesar $492.148.
untuk jurnal entry-nya itu pada cash pada debit sebesar 9.707.852, pada bonds payable sebesar 9.707.852. Lalu ada cash sebesar 492.148.000, pada share premium share warrant sebesar 492.148. Dengan asumsi investor melaksanakan semua 10.000 waran, satu waran per satu lembar saham biasa, AT&T membuat jurnal berikut, yaitu cash yang didapatkan dari 10.000 dikali $25 sama dengan 250.000 di debit, lalu ada share premium, share waran sebesar 492.148 di debit, pada share capital ordinary yang didapatkan 100.000 dikali $5, yaitu sebesar 50.000 di kredit, dan share premium ordinary sebesar 692.148 di kredit. Saham waran, hak untuk memesan saham tambahan. Itu ada 3. Yang pertama, hak saham. Pemegang saham yang ada memiliki hak memesan efek terlebih dahulu. Hak untuk membeli saham baru yang diterbitkan dalam proporsi kepemilikan mereka. Yang kedua, harga biasanya kurang dari nilai pasar saat ini. Yang ketiga, waran yang diterbitkan dalam situasi ini bersifat jangka pendek, tidak seperti waran yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Rencana kompensasi itu berbagai opsi, yaitu memberikan karyawan opsi untuk membeli saham biasa pada harga tertentu selama periode waktu. Lalu program kompensasi yang efektif ada 2, yaitu yang pertama dasar kompensasi terhadap kinerja memotivasi karyawan, membantu mempertahankan eksekutif dan merekrut bakat baru. Yang kedua memaksimalkan keuntungan setelah pajak karyawan dan menggunakan kriteria kinerja di mana karyawan memiliki kontrol. Lalu ada pelaporan surat berharga. IASB pedoman mengharuskan perusahaan untuk mengakui biaya kompensasi menggunakan metode fair value. Yang kedua itu berdasarkan metode fair value, perusahaan menggunakan opsi harga diterima modal untuk nilai opsi pada tanggal pemberian. Lalu ada akuntansi untuk kompensasi saham. Rencana opsi saham itu 2 isu akuntansi utama, itu yang pertama bagaimana menentukan beban kompensasi, yang kedua periode untuk mengalokasikan beban kompensasi. Selanjutnya dibaca oleh Dea. Akuntansi untuk kompensasi saham, menentukan beban. Biaya kompensasi berdasarkan nilai wajar dari opsi yang diharapkan pada tanggal opsi yang diberikan kepada karyawan, yaitu tanggal hibah. Mengalokasikan biaya kompensasi selama periode di mana karyawan melakukan layanan. Ilustrasi dari akuntansi untuk kompensasi saham. Pada tanggal 1 November 2010, pemegang saham Chain Company menyetujui program yang menghibahkan opsi kepada 5 eksekutif perusahaan untuk membeli 2.000 lembar saham biasa perusahaan dengan nilai par $100. Perusahaan memberikan opsi pada tanggal 1 Januari 2011. Para eksekutif dapat melakukan opsi setiap saat dalam 10 tahun mendatang. Harga opsi per saham adalah $6.000 dan harga pasar saham pada tanggal pemberian $7.000 per saham. Berdasarkan metode nilai wajar, total beban kompensasi dihitung dengan menerapkan model penetapan harga opsi nilai wajar yang dapat diterima. Asumsikan model penetapan harga opsi nilai wajar menentukan total beban kompensasi Chain menjadi $22 juta. Dalam metode nilai wajar, perusahaan mengakui nilai opsi sebagai beban sepanjang karyawan tersebut bekerja. Asumsikan bahwa umur manfaatnya adalah 2 tahun. Dimulai dari tanggal pemberian, Chain akan mencatat transaksi yang berhubungan dengan kontrak ini sebagai berikut. Maka jurnal pada tanggal 1 Januari 2011
2011 itu no entry untuk mencatat beban kompensasi tahun 2011. Untuk tanggal 31 Desember 2011, jurnalnya compensation expense senilai 11 juta di debit dan premium share option 11 juta di kredit. Dalam metode nilai wajar, perusahaan mengakui nilai opsi sebagai beban sepanjang karyawan tersebut bekerja. Asumsikan bahwa umur manfaatnya adalah 2 tahun. Dimulai dari tanggal pemberian, Chen akan mencatat transaksi yang berhubungan dengan kontrak ini sebagai berikut. Untuk mencatat beban kompensasi tahun 2012, pada tanggal 31 Desember 2012, jurnalnya compensation expense 11 juta di debit dan share premium share option 11 juta di kredit. Express. Jika 20% atau 2.000 dari 10.000 opsi digunakan oleh eksekutif Chen pada tanggal 1 Juni 2014 atau 3 tahun 5 bulan setelah tanggal pemberian, perusahaan mencatat jurnal berikut. Pada tanggal 1 Juni 2014, cash senilai 12 juta di debit dari hasil 2.000 dikali 6.000 dolar, share premium share option senilai 4.400.000 di debit, share capital ordinary senilai 12.000 di kredit, dari 2.000 dikali 100 dolar, dan share premium ordinary senilai 16.200.000 di kredit. Kadaluarsa. Jika opsi saham yang tersisa tidak digunakan eksekutif Chen sebelum tanggal kadaluarsa, perusahaan akan mencatat transaksi pada tanggal kadaluarsa sebagai berikut. Jurnalnya pada tanggal 1 Januari 2021, share premium share option senilai 17.600.000 di debit, dan share premium expire share option senilai 17.600.000 di kredit. Penyesuaian. Setelah total kompensasi diukur pada tanggal pemberian, hal itu dapat diubah di masa mendatang. Penyesuaian disebabkan oleh 2 hal, yaitu layanan atau kondisi pasar. Saham terbatas. Pengalihan saham kepada karyawan sesuai dengan kesepakatan bahwa saham tidak dapat dijual, dialihkan, atau berjanji sampai vesting terjadi. Keuntungannya yang pertama, tidak pernah menjadi tidak berharga, yang kedua, umumnya menghasilkan bagi pemegang saham yang ada, dan yang ketiga, sejalan dengan insentif karyawan perusahaan. Ilustrasi selanjutnya, pada tanggal 1 Januari 2011, perusahaan Ogden menerbitkan 1.000 saham terbatas pada CEO-nya, Christy DeGeorge. Ogden saham memiliki nilai wajar sebesar 20 dolar per saham pada tanggal 1 Januari 2011. Informasi tambahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, periode layanan terkait dengan saham terbatas adalah 5 tahun. Yang kedua, vesting terjadi jika DeGeorge tetap dengan perusahaan untuk jangka waktu 5 tahun. Dan yang ketiga, nilai nominal saham adalah 1 dolar per saham. Ogden membuat jurnal berikut ini pada tanggal pemberian 1 Januari 2011. Ogden membuat jurnal berikut pada tanggal pemberian 1 Januari 2011. Untuk jurnalnya, under net compensation senilai 20.000 di debit, share capital ordinary senilai 1.000 di kredit, dari 1.000 dikali 1 dolar. Share premium ordinary senilai 19.000 di kredit, hasil dari 1.000 dikali 19 dolar. Under net compensation represent the cost of service yet to be performed, which is not an asset. Under net compensation is reported as a component of stockholder equity in the balance sheet. Jurnal pada tanggal 31 Desember 2011, Ogden mencatat sebagai beban kompensasi. Jurnalnya compensation expense 94.000 di debit dan under net compensation 4.000 di kredit. Ogden catatan kompensasi biaya 4.000 dolar untuk masing-masing 4 tahun depan, dari di tahun 2012 hingga tahun 2015.
Asumsikan bahwa De George meninggalkan perusahaan pada tanggal 3 Februari 2013. Sebelum beban apapun telah dicatat selama tahun 2013. Ayat jurnal untuk mencatat pernyataan ini sebagai berikut. Share capital ordinary senilai 1.000 di debit, share premium ordinary senilai 19.000 di debit, compensation expense senilai 8.000 di kredit, hasil dari $4.000 dikali 2, dan unearned net compensation senilai 12.000 di kredit. Employee Stock Forecast Plan atau ESPP is. Yang pertama, umumnya mengizinkan semua karyawan untuk membeli saham dengan harga yang didiskontokan selama periode waktu yang pendek. Yang kedua, dianggap kompensasi dan harus dicatat sebagai beban selama periode layanan. Ilustrasi selanjutnya, perusahaan dilarang menawarkan kesempatan sebagian atau semua kepada 1.000 karyawan untuk berpartisipasi dalam rencana pembelian saham karyawan. Berdasarkan ketentuan dari rencana, para karyawan berhak untuk membeli 100 saham biasa, nilai nominal $1 per saham, dengan diskon 20%. Harga beli harus dibayar segera setelah penerimaan tawaran tersebut. Secara total, 800 karyawan menerima tawaran dan pembelian masing-masing karyawan rata-rata 80 saham. Artinya pembelian karyawan total 64.000 saham. Rata-rata tertimbang harga pasar saham pada tanggal pembelian adalah $30 per saham. Dan harga pembelian rata-rata tertimbang adalah $24 per saham. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah cashnya senilai 1.536.000 di debit, hasil dari 64.000 dikali $24. Compensation expense 384.000 di debit, hasil dari 64.000 dikali $30 dikurang $24. Share capital ordinary senilai 64.000 di kredit, hasil dari 64.000 dikali $1. Share premium ordinary senilai 1.856.000 di kredit. Pengungkapan rencana kompensasi. Perusahaan yang memiliki satu atau lebih saham, pengaturan pembayaran harus mengungkapkan 1. Sifat dan luas pengaturan pembayaran yang ada selama periode tersebut. Kedua, bagaimana nilai wajar dari barang dan jasa yang diterima atau nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan selama periode tertentu tersebut ditentukan. Yang ketiga, pengaruh transaksi pembayaran pada pendapatan bersih perusahaan rugi selama periode dan posisi keuangan. Pengungkapan perdebatan akuntansi opsi saham. Yang pertama, IESB menghadapi oposisi yang cukup besar ketika ia mengusulkan metode untuk akuntansi nilai wajar opsi saham. Hal ini tidak mengherankan mengingat bahwa hasil metode yang fair value dan biaya kompensasi yang lebih besar relatif terhadap model nilai intrinsik. Yang kedua, transparansi laporan keuangan termasuk pengakuan berbasis saham, beban tidak boleh dikritik. Yang ketiga, jika kita tidak menulis standar untuk mencapai beberapa tujuan kebijakan sosial, ekonomi, atau publik, laporan keuangan kehilangan kredibilitasnya. Selanjutnya akan dibahas oleh Donita. Selanjutnya, perhitungan laba per saham. Laba per saham menunjukkan laba yang dihasilkan oleh setiap lembar saham biasa. Perusahaan melaporkan laba per saham hanya untuk saham biasa. Ketika laporan laba rugi berisi operasi dihentikan, perusahaan diharuskan untuk melaporkan laba per saham untuk setiap komponen. Struktur modal sederhana. Yang pertama, struktur sederhana.
Yang pertama ada struktur sederhana, hanya saham biasa, ada efek berpotensi dilutif. Yang kedua ada struktur kompleks, efek berpotensi dilutif yang hadir. Yang ketiga ada dilusi, berarti kemampuan untuk mempengaruhi EPS dalam arah ke bawah. Preferred stock dividend, laba per saham berhubungan dengan laba per saham biasa. Jika suatu perusahaan memiliki baik saham biasa maupun saham preferen yang beredar, maka dividen saham preferen tahun berjalan dikurangi dari laba bersih untuk memperoleh laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa. Selanjutnya mengurangi dividen tahun berjalan saham preferen dari laba bersih untuk sampai pada pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Earning per share sama dengan net income dikurang preferen dividen per average number of share outstanding. Jika dividen saham preferen telah diumumkan dan terjadi rugi bersih, maka dividen saham preferen itu akan ditambahkan ke rugi untuk menghitung kerugian per saham. Jika saham preferen bersifat kumulatif dan dividen tidak diumumkan pada tahun berjalan, maka jumlah yang sama dengan dividen yang seharusnya sudah diumumkan untuk tahun berjalan saja, yang harus dikurangkan dari laba bersih atau ditambahkan ke rugi bersih. Dividen tertunggak untuk tahun sebelumnya harus dicantumkan dalam perhitungan tahun sebelumnya. Dalam rata-rata tertimbang jumlah saham. Dalam semua perhitungan laba per saham, jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama periode bersangkutan merupakan dasar untuk melaporkan jumlah per saham. Saham yang diterbitkan atau dibeli selama periode tersebut akan mempengaruhi jumlah saham yang beredar dan harus ditimbang menurut bagian dari periode beredarnya. Dasar pemikiran dari metode ini adalah mencari jumlah ekuivalen dari keseluruhan saham yang beredar selama tahun berjalan. Rata-rata tertimbang jumlah saham 1 Januari ada beginning balance sebesar 90.000. 1 April ada isu 30.000, share forecast sebesar 30.000. Ditambah jadi 120.000. Terus tanggal 1 Juli ada purchase sebesar 39.000. 120.000 dikurang 39.000 jadinya 81.000. 1 November ada share forecast-nya sebesar 60.000. Jadi ending balance-nya itu 141.000. Rata-rata tertimbang jumlah saham. Apabila terjadi dividen saham atau dividen stok atau pemecahan saham stock split, maka perhitungan rata-rata tertimbang jumlah saham membutuhkan penetapan kembali saham yang beredar sebelum dividen saham atau pemecahan saham terjadi. Mengapa? Karena pemecahan saham atau dividen saham tidak mengubah total investasi pemegang saham. Hal tersebut hanya meningkatkan jumlah saham biasa yang mewakili investasi tersebut. Ilustrasinya, perusahaan Sabrina memiliki perubahan berikut dalam saham biasa selama tahun ini. 1 Januari ada beginning balance sebesar 100.000. 1 Maretnya ada share forecast-nya 20.000. Totalnya 120.000. 1 Juninya ada additional share-nya 50% share dividen sebesar 60.000. Totalnya itu 180.000 dari 120.000 ditambah 60.000. 1 Novembernya itu ada share forecast-nya sebesar 30.000. Ending balance-nya 210.000.
Saham yang beredar sebelum dividen dibagikan harus ditetapkan kembali. Saham yang beredar dari tanggal 1 Januari sampai 1 Juni harus disesuaikan dengan dividen saham, sehingga saham-saham tersebut ditetapkan atas dasar yang sama seperti saham yang diterbitkan kemudian untuk dividen saham. Struktur modal kompleks ada ketika bisnis telah konversi efek, opsi, waran, atau hak lain. Perusahaan melaporkan laba baik dasar dan dilusian per saham. IPS dilusian termasuk efek dari semua efek berpotensi saham biasa dilutif yang beredar selama periode tersebut. Perusahaan tidak akan melaporkan IPS dilusian jika sekuritas dalam struktur modal mereka anti-dilutif. Mengukur efek dilutif konversi potensial terhadap IPS menggunakan metode jika dikonversi. Metode untuk obligasi konversi mengasumsikan yang pertama, konversi sekuritas convertible pada awal periode atau pada saat penerbitan sekuritas jika diterbitkan selama periode berjalan, dan penghapusan bunga yang berhubungan sesudah pajak. Mengukur efek dilutif konversi potensial terhadap IPS menggunakan metode jika dikonversi. Jadi pembagi atau denominator jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar ditinggalkan dengan tambahan saham yang diasumsikan dapat diterbitkan. Sementara pembilang numerator laba bersih ditingkatkan dengan jumlah beban bunga atau sekuritas jika dikonversikan dikurangi pengaruh pajak yang berkaitan dengan saham biasa potensial tersebut. Ilustrasi Mayfield Corporation laba bersih sebesar $210 untuk tahun ini dan sejumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama periode 100.000 saham. Perusahaan memiliki 2 terbitan obligasi surat hutang convertible yang beredar. Salah satunya adalah obligasi 6% dijual pada 100 total pada tahun sebelumnya dan dikonversi menjadi 20.000 saham biasa. Beban bunga untuk tahun berkaitan dengan komponen kewajiban dari obligasi konversi adalah $62.000. Yang lainnya adalah obligasi 7% dijual pada 100 pada tanggal 1 April tahun kebijakan dan dikonversikan menjadi 32.000 saham biasa. Beban bunga untuk tahun ini berkaitan dengan komponen kewajiban dari obligasi konversi adalah $80.000. Tarif pajak 40%. Basic EPS laba bersih sama dengan $210.000 per rata-rata tertimbang saham sama dengan 100.000 sama dengan $2,10. Ilustrasi untuk menentukan pembilang laba per saham yang diilusi, Mayfield menambahkan kembali bunga atas sekuritas jika dikonversikan dikurangi pengaruh pajak yang berhubungan. Karena metode jika dikonversi mengasumsikan konversi dilakukan awal tahun, maka tidak ada bunga atas obligasi convertible yang akan dibayar selama tahun berjalan. Bunga atas obligasi convertible 6% adalah $62.000 untuk tahun berjalan. Peningkatan pajak adalah $24.800 dan bunga ditambahkan kembali sesudah pajak adalah $37.200 atau secara sederhana $62.000. Karena obligasi konvertible 7% diterbitkan berikutnya pada awal tahun saham tersebut, maka saham dihitung dengan rata-rata tertimbang. Dianggap telah beredar dari 1 April sampai akhir tahun, sehingga penyesuaian bunga untuk pembilang hanya
akan mencerminkan bunga selama 9 bulan. Jadi bunga yang ditambahkan ke obligasi konvertible 7% akan menjadi $36.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur. Ketika menghitung diluted EPS dimulai dengan basis IPS. Basis IPS-nya itu $210.000 ditambah sama 6% debentures-nya $62.000 dikali 1 minus 0,40 ditambah sama 7% debentures-nya yaitu $80.000 dikali 1 dikurang 0,40 dikali 9/12 dibagi sama 100.000 yaitu basic IPS-nya maksudnya sama dengan 100.000 yaitu basic IPS-nya sama dengan 2,6 dibagi 100.000 untuk basic IPS-nya sama dengan 2,10 ditambah sama 20.000 untuk effect on IPS-nya sama dengan 1,86 dan ditambah 24.000 untuk effect on IPS-nya sama dengan 1,50. Jadi diluted IPS-nya sama dengan $1,97. Next. Diluted EPS convertible securities yaitu other factors. Jika obligasi dijual dengan premi atau diskonto, maka beban bunga harus disesuaikan setiap periode untuk memperhitungkan kejadian ini. Karena itu, jumlah beban bunga yang ditambahkan kembali sesudah pajak ke laba bersih adalah beban bunga yang dilaporkan dalam laporan laba rugi atau bukan bunga yang dibayarkan secara tunai selama periode berjalan. Next. E16-26 atau IPS dengan saham preference. Ini adalah IPS struktur modal kompleks. Pada tanggal 1 Januari 2010, perusahaan Lindsay menerbitkan $1 juta saham preference yang dapat dikonversi dengan 6%. Setiap $100 saham preference dikonversi menjadi 5 saham biasa Lindsay. Laba bersih Lindsay pada tahun 2011 sebesar $240.000 dan tingkat pajak 40%. Perusahaan milik 100.000 saham biasa yang beredar sepanjang tahun 2010. Hitunglah laba bersih per saham untuk tahun 2010. Next. Hitung laba bersih per saham untuk tahun 2010. Basic IPS-nya yaitu laba bersih sebesar 240.000 dikurang PVD DIV-nya sebesar $60.000 dibagi sama rata-rata tertimbang saham yaitu sebesar 100.000. Totalnya adalah $1,80. Next. Diluted IPS-nya yaitu $240.000 dikurang $60.000 ditambah sama $60.000. Nanti dibagi 100.000 yaitu basic IPS-nya sama dengan 1,80 ditambah 50.000. Effect on IPS-nya sama dengan 1,20. Jadi totalnya $240.000 dibagi 150.000 sama dengan 1,60. Nah, 50.000-nya ini dari 10.000 dikali 5. Next. Asumsikan setiap saham disukai adalah dikonversi menjadi 3 lembar saham biasa. Diluted IPS basic sama dengan diluted IPS. Yang $240.000 dikurang 60.000 ditambah $60.000 dibagi 100.000 untuk basic IPS-nya sama dengan 1,80 ditambah 30.000 anti dilutif effect on IPS-nya 2 sama dengan 100. Ini 30.000-nya dicoret. 30.000 ini dari 10.000 dikali 3. Terus sama dengan 180.000 dibagi 100.000 sama dengan $1,80. Next. Diluted IPS yaitu options and warrants mengukur efek dilutif konversi potensial menggunakan metode treasury saham. Metode ini mengasumsikan 1. Perusahaan menggunakan opsi atau warrant pada awal tahun. 2. Bahwa mereka menggunakan dana untuk membeli saham biasa untuk perbendaharaan. Next.
Illustrations. Qubits Industries Inc. memiliki laba bersih untuk periode sebesar $220.000. Rata-rata jumlah saham yang beredar untuk periode adalah 100.000 saham. Oleh karena itu, IPS mengabaikan dasar semua sekuritas dilutif adalah $2,20. Rata-rata jumlah saham yang berkaitan dengan pilihan yang beredar atau meskipun tidak dieksekusi pada saat ini. Pada harga opsi $20 per saham adalah 5.000 saham. Harga pasar rata-rata saham biasa selama tahun adalah $28. Hitunglah IPS menggunakan metode treasury saham. Next. Masalah perjanjian kontingen. Kontingensi saham yang diterbitkan sebagai hasil dari 1. berlalunya waktu atau 2. pencapaian suatu tingkat laba tertentu atau harga pasar. Anti-dilution revisited. Abaikan efek anti-dilutif di semua perhitungan laba per saham dilusian. Next. Penyajian IPS dan pengungkapan. Sebuah perusahaan harus menunjukkan laba per saham untuk 1. pendapatan dari operasi yang dilanjutkan, 2. dihentikan operasi, dan 3. laba bersih. Laba per saham untuk operasi dihentikan harus disajikan di muka laporan laba rugi atau di catatan. Next. Convergence corner-nya dilutive securities and earnings per share. Jadi ini relevant facts-nya. Berdasarkan US GAAP, semua hasil utang konversi dicatat sebagai utang jangka panjang kecuali penyelesaian adalah dalam bentuk tunai. Berdasarkan IFRS, obligasi konversi adalah split. Dipisahkan ke dalam komponen, ekuitas atau nilai opsi konversi dari penerbitan obligasi dan komponen utang. Yang kedua, baik US GAAP dan IFRS mengikuti model yang sama untuk mengenali kompensasi berbasis saham. Nilai wajar dari opsi saham dan diberikan kepada karyawan diakui selama periode layanan karyawan. Next. Yang ketiga, meskipun perhitungan laba dasar dan dilusian per saham sama antara US GAAP dan IFRS, Dewan bekerja untuk menyelesaikan beberapa perbedaan kecil dalam pelaporan IPS. Salah satu usulan dalam proyek FASB kekhawatiran kontrak yang dapat diselesaikan dalam uang tunai atau saham. IFRS mencatatkan bahwa penyelesaian pembagian harus digunakan, sedangkan USGAP memberikan perusahaan pilihan. Proyek FASB mengusulkan adopsi pendekatan IFRS sehingga dalam hal ini terdapat konversi US GAAP dan IFRS. Next. Terkait dengan pembelian saham karyawan berencana, berdasarkan IFRS, berencana membeli semua karyawan dianggap kompensasi, yaitu beban kompensasi dicatat untuk jumlah diskon. Berdasarkan US GAAP, rencana ini seringkali dianggap non-kompensasi dan karena itu tidak ada kompensasi dicatat. Kondisi tertentu harus ada sebelum rencana dapat dianggap non-kompensasi. Yang paling penting adalah bahwa diskon umumnya tidak dapat melebihi 5%. Modifikasi hasil opsi saham dalam pengakuan nilai wajar dari setiap tambahan di bawah kedua IFRS dan US GAAP. Namun, jika modifikasi mengarah ke pengurangan, IFRS tidak mengizinkan pengurangan tetapi US GAAP tidak. Next. Accounting for Share Appreciation Rights. Stock Appreciation Rights atau SARS. Satu perusahaan memberikan eksekutif hak untuk menerima kompensasi yang sama dengan apresiasi berbagi. 2. Apresiasi saham kelebihan dari harga pasar saham pada tanggal latihan lebih dari harga pradidirikan. 3. Perusahaan dapat membayar apresiasi saham secara tunai, saham atau kombinasi keduanya. 4. Akuntansi untuk saham penghargaan hak-hak tergantung pada apakah perusahaan mengklasifikasikan hak sebagai ekuitas atau sebagai kewajiban. Next. SARS Share-Based Equity Awards. Perusahaan mengklasifikasikan LAQ sebagai penghargaan ekuitas jika pada tanggal latihan pemegang saham menerima dari perusahaan pada saat latihan. Yang pertama, pemegang saham menerima jumlah yang sama dengan apresiasi harga saham atau perbedaan antara harga pasar dan harga pradidirikan. Yang kedua, pada tanggal hibah, perusahaan menentukan nilai wajar untuk SAR dan kemudian mengalokasikan jumlah ini untuk biaya kompensasi selama periode pelayanan karyawan. Next.
IFRS Share Based Liability Awards, perusahaan mengklasifikasikan LIC sebagai penghargaan tanggung jawab jika pada tanggal latihan didudukan menerima pembayaran tunai akuntansi. Pertama, mengukur nilai wajar penghargaan pada tanggal pemberian dan memperoleh kompensasi selama periode layanan. Yang kedua, remeasure nilai wajar setiap periode pelaporan. Sampai penghargaan tersebut diselesaikan, menyesuaikan biaya kompensasi setiap periode untuk perubahan nilai wajar pro rata untuk bagian periode layanan selesai. Yang ketiga, selesai periode layanan selesai, menentukan beban kompensasi setiap periode berikutnya dengan melaporkan perubahan penuh dalam harga pasar sebagai penyesuaian atas beban kompensasi. Next. Illustrations Brazil. Hotel menetapkan rencana berbagai penghargaan hak pada 1 Januari 2011. Rencananya hak eksekutif untuk menerima uang tunai pada tanggal latihan untuk perbedaan antara harga pasar saham dan harga pradidirikan sebesar $10 pada 10.000 LEK. Nilai wajar pada LEK pada tanggal 31 Desember 2011 adalah $3 dan periode layanan berjalan selama 2 tahun, yaitu tahun 2011 sampai 2012. Ilustrasi 16A Step 1 menunjukkan jumlah beban kompensasi untuk dicatat setiap periode. Next. Pada 2012, ketika catatan beban kompensasi negatif, Brazil akan mendebit rekening untuk $20.000. Ayat jurnal untuk mencatat beban kompensasi negatif adalah sebagai berikut. Liability under share appreciation plan-nya sebesar $20.000 di debit, compensation expense-nya sebesar $20.000 di kredit. Pada tanggal 31 Desember 2013, para eksekutif menerima $50.000. Brazil akan menghilangkan kewajiban dengan entry berikut. Liability under share appreciation plan-nya sebesar $50.000 di debit dan cash-nya sebesar $50.000 di kredit. Next. Diluted earnings per share. Langkah-langkah untuk menghitung laba per saham dilusian. Menentukan untuk setiap keamanan dilutif, efek per saham dengan asumsi latihan atau konversi. Peringkat hasil dari langkah satu dari terkecil hingga terbesar, efek laba per saham. Dimulai dengan pendapatan per saham berdasarkan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Menghitung ulang laba per saham dengan menambahkan efek saham terkecil dari langkah 2. Lanjutkan proses ini begitu lama karena masing-masing dihitung laba per saham lebih kecil dari jumlah sebelumnya. Next. Selanjutnya ada latihan soal dan jawaban, akan saya kembalikan kepada Uni sekarang. Latihan soal dan jawaban. Untuk E16.2, LO1 untuk materi penerbitan dan pembelian kembali obligasi yang dikonversi. Asumsikan informasi yang sama dalam E16.1, kecuali Angela AG mengonversi obligasi konversinya pada 1 Januari 2020. Instruksinya adalah yang pertama, hitung nilai tercatat obligasi terutang pada tanggal 1 Januari 2020. Yang kedua, buatlah ayat jurnal untuk mencatat konversi pada 1 Januari 2020. Yang C, asumsikan bahwa obligasi tersebut dibeli kembali pada tanggal 1 Januari 2020 seharga €1.940.000 tunai alih-alih yang dikonversi. Nilai sekarang bersih dari komponen kewajiban obligasi konversi pada 1 Januari 2020 adalah €1.900.000. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat pembelian kembali 1 Januari 2020. Jawabannya yaitu interest payable sebesar 66.667, interest expense sebesar 136.045 pada diskon on bonds payable-nya sebesar 2.712 dan cash-nya itu sebesar 200.000. Kalau yang B itu bonds payable-nya sebesar 1.500.000 pada diskon on bonds payable sebesar 27.458, common stock-nya itu sebesar 600.000 dan paid in capital in case of par-nya sebesar 872.542. Selanjutnya E16.10 LO2 penerbitan obligasi dengan waran saham. Pada tanggal 1 Mei 2019, Barclays SA menerbitkan obligasi sebesar 3.000 dengan nilai €1.000
di 102. Setiap obligasi diterbitkan dengan satu waran saham yang dapat dilepas. Nilai wajar obligasi pada 1 Mei 2019 adalah €2.940.000. Instruksinya, yang pertama, buatlah jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi dan waran. Yang B, asumsikan fakta yang sama seperti bagian A, kecuali bahwa waran memiliki estimasi nilai wajar €20. Sebelum buatlah ayat jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi dan waran. Jawabannya yang A itu cash sebesar 3.060.000 di debit, lalu ada bonds payable sebesar 2.940.000 di debit pada share premium share warrant sebesar 120.000 di kredit. Lalu yang B itu udah cash sebesar 3.060.000 dan bonds payable sebesar 2.940 pada share premium share warrant sebesar 120.000. Selanjutnya Dea. Untuk soal E16-18, EPS Simple Capital Structure. OTT Company memiliki 210.000 saham biasa berdiri pada tanggal 31 Desember 2019. Selama tahun 2020, perusahaan menerbitkan 8.000 saham pada tanggal 1 Mei dan pensiun 14.000 saham pada tanggal 31 Oktober. Untuk tahun 2020, OTT Company melaporkan laba bersih sebesar €229.690 setelah kerugian dari operasi yang dihentikan sebesar €40.600 setelah dikurangi pajak. Maka instruksinya, data laba per saham, apa yang harus dilaporkan di bagian bawah laporan laba ruginya. Untuk jawabannya, yang pertama, beginning balance pada tanggal penerbitan 1 Januari sampai 1 Mei, saham yang diterbitkannya 210.000, fraksi per tahun 4/12, weighted share-nya 70.000. Yang kedua, issue share, tanggal penerbitannya 1 Mei sampai 1 Oktober, saham yang diterbitkannya 218.000, fraksi per tahunnya 6/12, weighted share-nya 109.000. Yang ketiga, required share-nya untuk tanggal penerbitannya 31 Oktober hingga 31 Desember, saham yang diterbitkan 204.000, fraksi per tahunnya 2/12, weighted share-nya 34.000. Yang keempat, weighted average number of share outstanding-nya, maka weighted share-nya 213.000. Income per share before discontinue operation loss. Balik. Income per share before discontinue operation loss €229.690 ditambah €40.600. Maka sama dengan €270.290. €270.290 dibagi 213.000 share, maka hasilnya €1,27. Untuk discontinue operation loss per share net of tax, €40.600 dibagi 213.000, maka hasilnya 0,19. Dan yang terakhir, net income per share-nya €229.690 dibagi 213.000, maka hasilnya €1,08. Soal selanjutnya akan dijawab oleh Donita. Selanjutnya P16.1 LO123. Bagian ekuitas Martino AG pada awal tahun berjalan muncul di bawah. Next. Selama tahun berjalan, transaksi berikut terjadi. Yang pertama, perusahaan menerbitkan 100.000 hak kepada pemegang saham. 10 hak diperlukan untuk membeli satu saham $32. Hak tersebut diberikan setelah 30 hari. Harga pasar saham saat ini adalah 34 per saham.
Yang kedua, perusahaan menjual kepada publik 200.000 euro, penerbitan obligasi 10% seharga 104. Perusahaan juga menerbitkan obligasi 100 euro satu waran pembelian saham yang dapat dilepas, yang menyediakan untuk pembelian saham Tesnari seharga 30 euro per saham. Nilai bersih sekarang dari obligasi tanpa warna adalah 192.000 euro. Yang ketiga, semua kecuali 5.000 hak yang diterbitkan dalam satu dilaksanakan dalam 30 hari. Yang keempat, pada akhir tahun 80% dari waran pada kedua telah dilaksanakan dan sisanya berdiri dan dalam performa yang baik. Yang ketiga, semua kecuali 5.000. Lanjut aja ya ini ya, langsung. Instruksinya, A. Siapkan entry jurnal umum untuk tahun berjalan untuk mencatat transaksi yang tercantum di atas. Yang B. Siapkan bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan pada akhir tahun berjalan. Sebagai menyimpulkan bahwa laba ditahan pada akhir tahun berjalan adalah 750.000 euro. Yang A itu yang pertama, memorandum entry made to include the number of right issue. Yang kedua, ada cash sebesar 200.000 di debit, ada diskon on bonds payable sebesar 5.285 di debit, terus ada bonds payable sebesar 200.000 di kredit, ada paid in capital stock sebesar 15.385 di kredit. Yang ketiga ada cash sebesar 288.000 di debit, ada common stock sebesar 90.000 di debit, ada paid in capital sebesar 198.000 di kredit. Yang keempat ada paid in capital sebesar 12.300 di debit, ada cash 48.000 di debit, ada common stock 16.000 di kredit, ada paid in capital 44.300 di kredit. Yang kelima ada compensation expense sebesar 50.000 di debit, ada paid in capital 50.000 di kredit. Yang keenam ada cash 120.000, ada paid in capital 40.000, ada common stock 40.000 di kredit, paid in capital 120.000 di kredit, ada paid in capital stock optionnya 10.000 di debit, ada compensation expense-nya 10.000 di kredit. Yang B, paid in capital common stock $10 per value, issue and outstanding-nya $146.000 di debit, paid in capital X-nya 962.308 di debit, ada paid in capital stock-nya 3.077. Jadi totalnya 4.111.385 Ada retained earning-nya sebesar 750.000 di kredit. Jadi totalnya itu 4.861.385 Lanjutnya akan dibacakan oleh Nuri. P16.3 LO3 kompensasi berbasis saham. Asumsikan Sarazan SE memiliki rencana opsi saham untuk manajemen puncak. Setiap opsi saham mewakili hak untuk membeli saham biasa dengan nilai nominal $1 di masa depan dengan harga yang sama dengan nilai wajar saham pada tanggal pemberian. Sarazan memiliki 5.000 opsi saham yang beredar yang diberikan pada awal tahun 2019. Data berikut berkaitan dengan pemberian opsi. Next. Siapkan entry jurnal untuk tahun pertama, rencana opsi saham. Yang A. Yang B, siapkan entry jurnal untuk tahun pertama, rencana dengan asumsi bahwa daripada opsi 700 saham yang dibatasi penggunaannya diberikan pada awal tahun 2019. C. Sekarang asumsikan bahwa harga pasar saham Sarazan pada tanggal pemberian adalah
$45 per saham ulang persyaratan untuk A dan B. C. Selatan ingin menerapkan rencana pembelian saham karyawan untuk karyawan tetap, tapi menghindari pencatatan biaya terkait dengan rencana ini. Jelaskan bagaimana rencana pembelian saham karyawan dicatat. Next. Nah, ini adalah jawaban untuk beban kompensasi dan modal disetor untuk opsi saham. Next. Nah, ini adalah uang tunai $20 untuk opsi modal saham disetor. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.